Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat YouTube di video kita. Kali ini saya lagi bersama Pak Edo, salah satu asisten kantor di salah satu perkebunan kelapa sawit yang terletak di daerah Palembang, Sumatera Selatan tentunya. Nah, teman-teman, mungkin dari seputaran informasi masih banyak yang membutuhkan ataupun bisa kita bilang lagi mencari lowongan kerja, ya, khususnya untuk yang bergerak di perkebunan kelapa sawit. Apalagi di zaman sekarang lagi musimnya virus corona, ya, COVID-19, tentu masih banyak yang nganggur lah, bisa kita bilang seperti itu, apalagi zaman PPKM, ya. Nah, kita mau berbagi ataupun menawarkan lowongan pekerjaan bagi teman-teman yang minat untuk bergabung kerja. Teman-teman bisa lihat di video kita ini sampai habis, teman-teman bisa tahu karena di situ telah kita jelaskan seperti apa trik kerjanya, seperti apa sistem pembayarannya, seperti apa sistem upahnya, sehingga teman-teman sebelum berangkat ataupun sampai ke sini teman-teman sudah bisa tahu sistem kerja kita seperti apa di sini. Nah, seperti itu. Mungkin Pak Edo ada yang mau diinikan sebelum kita lanjut ke video ininya? Ada ya? Saya kira sudah cukup tadi, setelah banyak diceritakan ini. Untuk teman-teman lihat aja kontennya. Terima kasih teman-teman, langsung tonton saja video kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin berada di seputaran Palembang, Sumatera Selatan, mungkin bisa ya, untuk yang ada minat bisa gabung kerja di perkebunan kelapa sawit ini. Wih, keren ya. Untuk tinggi pokok itu perkiraan 4-6 meter untuk di tahun tanam 2005. Nah, seperti inilah. Nah, jadi kalau untuk di sini sistem cara kerja perawatannya itu seperti ini. Jadi di lorongan tempat setapak panen ataupun gawangan hidup ya, ataupun lorongan angkong bisa kita bilang seperti itu bersih. Ini mungkin sudah masuk rotasi semprot lagi, cuman karena mungkin belum sempat semprot ya, ataupun memang betul belum rotasinya sampai sini. Nah, untuk di setapak mati teman-teman mungkin bisa lihat seperti ini. Waduh, nah untuk teman-teman, untuk di perkebunan ini mungkin ada yang mau saya tunjukkan kepada teman-teman. Dia ada yang namanya penomoran pada pokok kelapa sawit. Jadi ini banyak betul fungsinya. Yang pertama mungkin untuk pruning, untuk mempermudah penghitungan jumlah pokok, juga bisa untuk pemupukan, sehingga juga bisa kita tahu dalam satu baris ini itu berapa pokok jumlah dari pupuk. Nah, mungkin teman-teman bisa mencontoh, ataupun bagi teman-teman yang sudah tahu hal yang seperti ini ataupun penomoran di setiap baris di pokok kelapa sawit ini mungkin sama. Nah, untuk yang belum, teman-teman bisa mengambil sampel ini. Jadi untuk mempermudah, kalau misalkan kita mau ngecek misalkan sistem BAP ataupun apa, kita tinggal melihat jumlah pokok dalam satu baris ini seperti apa. Jadi dari sini sampai ke sana, berhubung ini ada 125 baris, kurang lebih 25 hektar dalam satu peta ini, sama rata seperti ini semua. Kita kasih nomor. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, jadi untuk di saat buah trek lah ya, seperti ini, masih cukup lumayan. Untuk di tinggi pokok kelapa sawit seperti ini,
BJR ataupun berat janjang rata-rata komedel bisa kita bilang juga, itu perkiraan masih di angka 18 sampai 22 kg per satu tandan. Coba bayangkan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat jelas seperti ini. Terus untuk masalah penggajian ataupun upah dari hasil panen kita itu sendiri, itu sistemnya pakai sistem tonase. Nah, jadi untuk tonase dari 1 ton sampai ke 25 ton itu dikali Rp110 per kilogram, ataupun kalau dalam 1 ton itu ketemunya Rp110.000 per 1 ton. Untuk tonase di atas 40 ton sampai ke seterusnya itu dikali Rp150 per kilogram, atau kalau 1 tonnya ketemu di angka Rp150.000. Nah, bukan cuma itu aja, kita ada yang namanya insentif bulanan, tetapi berbentuk sembako. Jadi yang dapat dari 0 kg sampai dengan 25 ton itu dikasih beras sebesar 5 kg, dan yang dapat tonase dari 0 kg sampai ke 40 ton itu dikasih beras 5 kg plus mie instan 1 dus. Wah, coba bayangkan. Jadi misalkan dalam 1 bulan kita bisa dapat 40 ton, teman-teman nggak perlu lagi untuk beli mie instan. 1 dus kita bisa dapat. Aduh. Terus ada lagi teman-teman, kalau misalkan kita hitung penggajiannya, seandainya 1 hari kita panen, misalkan si Tono, bisa kita bilang namanya si Tono ya, dia dapat buah sebanyak 75 tandan. Nah, jadi 75 tandan tinggal kita kalikan. Kalau misalkan pengaliannya masih di bawah 40 ton tadi ataupun 25 ton, kita kali Rp110. Jadi 75 tandan, kalau misalkan kita kali BJR yang enak kita ngitungnya 20 kg per 1 tandan, ketemunya kurang lebih di angka 1 ton 500, ya kan? Jadi 1 ton 500 tersebut kita kalikan Rp110 per kilogramnya. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu berapa gaji yang kita dapat. Dan juga coba teman-teman kalikan kalau misalkan tonase yang kita dapat itu sudah di angka 40 ton. Coba kita kalikan seton 500 dikali Rp150 per kilogram. Jadi berapalah gaji yang kita dapat? Waduh, besar ya pastinya ya. Jadi misalkan kalau kita di waktu buah banyak, rata-rata mungkin pemanen bisa mencapai, bagi yang betul-betul pemanen kerjanya yang giat, rajin, itu bisa mencapai di angka 6 juta ke atas. Coba bayangkan. Waduh, gaji staf dan karyawan kebun pun yang mungkin levelan asisten ke bawah belum tentu bisa mencapai gaji panen seperti itu. Waduh. Nah,